Salam dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah memberkati kehidupan kita, memimpin kita sehingga kita ada pada hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena masa yang diberikan sekali lagi untuk kita sama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara kepada kami. Biarlah setiap jemaat anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada saat ini akan diberkati, sama-sama kami memahami, mendalami akan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga selesainya. Kami belajar merenungkan firman-Mu. Berkati setiap pribadi kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi, kehidupan kita yang kita lalui banyak macam cara, banyak macam rintangan, dan banyak macam kesusahan, dan banyak macam yang kita alami hadapi. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang kita lalui dalam beberapa minggu, bulan yang telah berlalu ini, apakah kita merasakan sesuatu yang baru yang daripada Tuhan? Ataupun apakah kita merasa sesuatu yang kita rasakan dalam kehidupan kita yang belum pernah kita rasai? Jadi untuk itu kita sangat mengucap syukur karena hari ini Tuhan sentiasa memberkati kita, memberikan berkat dalam kehidupan kita baik secara rohani ataupun secara jasmani. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar merenungkan akan firman Tuhan. Jadi satu bagian firman Tuhan yang kita akan lihat dalam teks kita pada saat ini yaitu dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ulangan 28 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8. Kita lihat firman Tuhan ini, saya akan membacanya untuk kita. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita akan melihat firman Tuhan. Ayat 6 berkata, dalam pasal 28, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lubungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, mengenai tentang berkat, Tuhan akan mencurahkan berkat bagi suku dan bangsa Israel, dan Tuhan memberkati mereka dengan penuh berkat yang berlimpah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, apakah berkat yang kita terima daripada Tuhan? Dan bilakah kita mendapat berkat daripada Tuhan? Jadi kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini adalah satu anugerah, yaitu berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehidupan yang baru, nafas yang baru yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, di waktu apakah kita diberkati oleh Tuhan? Jadi pada saat ini kita akan mempelajari, ada satu pokok renungan yang saya bawa untuk kita, tentang yaitu diberkati di waktu susah. Dan selalunya kita belajar, kita diberkati di waktu senang, di waktu kita merasa untung, merasa baik, merasa lega. Tetapi pada saat ini kita belajar diberkati di waktu susah. Jadi dalam kesusahan kita, dalam kesukaran kita, kesibukan kita, di sanalah Tuhan memberkati kita. Seperti bangsa Israel, suku Israel, dan mereka mengalami kesusahan dalam kehidupan mereka, berhadapan dengan masalah, musuh yang datang menyerang mereka. Dan di saat itulah Tuhan bertindak, dan di saat itulah Tuhan bekerja, di mana Tuhan telah memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita belajar tentang tema diberkati di waktu susah. Jadi yang kita lihat di sini adalah ada beberapa hal tentang bagaimana hidup kita diberkati Tuhan di waktu susah, dan apa yang kita akan lakukan, dan apa yang harus jemaat lakukan, dan apa yang kita harus laksanakan ketika kita
menghadapi kesusahan, dan ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan berkat-Nya ketika kita dalam kesusahan. Dan apa yang kita harus lakukan, laksanakan dalam kehidupan kita. Sebagai jemaat Tuhan, kita akan belajar ada 3 hal di sini. Yang pertama kita akan lihat yaitu mementingkan kepentingan surgawi terlebih dahulu, yaitu mengutamakan Tuhan. Kalau kita lihat dalam bahagian firman Tuhan 1 Raja-Raja dalam 17 dan ayat 13 tentang mementingkan surgawi, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apa kehidupan kita yang kita jalani pada hari ini di saat kita mengalami hidup yang susah dan tiba-tiba Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Jadi apa respon kita? Apa tindakan kita? Apa yang kita akan lakukan? Yaitu kita harus mementingkan kepentingan surgawi, yaitu mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Yaitu kita lihat mencari kerjaan Allah terlebih dahulu, maka berkat kita akan ditambahkan. Dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hidup orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya setiap waktu ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami apapun keadaan. Kita lihat orang itu adalah selalu berdoa dalam kehidupannya. Selalu berpikiran yang baik kepada Tuhan dan juga sesama kita manusia. Jadi orang yang sedemikian akan diberkati Tuhan. Jadi sikap kehidupan orang yang mengutamakan Tuhan adalah orang itu selalu berdoa, mengutamakan Tuhan dan berdoa, saling mendoakan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah kita saling mendoakan dan di manakah posisi kita pada saat ini untuk mendoakan bagi teman dan jemaat dan saudara kita? Jadi kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Berpikiran yang baik, berpikiran positif, berpikiran membangun sebagai jemaat, berpikiran membangun sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Berpikiran yang baik kepada Tuhan. Pikirlah perkara yang baik di hadapan Tuhan. Dan kita memikirkan perkara yang baik untuk membangun sesama kita, sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan juga selalu memiliki hati yang rindu, yang haus untuk selalu melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, walaupun pada saat ini kita masih belum dapat beribadah dan bersekutu memuji Tuhan di dalam gedung bangunan gereja, disebabkan penularan COVID-19 ini masih ada dalam tempat kita, di negara kita pada saat ini. Jadi untuk itu kita terus giat dan rindu dan haus untuk mencari Tuhan. Melayani Tuhan bermakna bukan berarti kita datang ke gereja, kita melayani Tuhan, itu adalah tanggung jawab kita. Tapi melayani Tuhan dimanapun kita berada, dengan family kita, dengan orang-orang sekitar kita ataupun saudara kita, dan kita melayani Tuhan dan giat selalu mengutamakan Tuhan. Dan itulah kehidupan orang yang mengutamakan Tuhan dan giat sentiasa haus untuk rindu untuk melayani Tuhan. Dan juga orang itu sedemikian dan rindu untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya kepada orang lain, yaitu membawa berkat kepada orang lain dan mengutamakan pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita. Pelayanan Tuhan dalam berbentuk apapun. Jadi pada saat ini kita masih ada di rumah dan kita belum dapat berkumpul di dalam gereja. Jadi apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, seperti pelayanan kita secara online ini, kita boleh memberkati orang dengan renungan firman Tuhan yang membangun dan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan untuk mendoakan bangsa kita, suku kita, negara kita, bahkan kehidupan kita masing-masing. Jadi itulah satu pelayanan kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita diberkati di waktu susah, kita perlu ada pengorbanan. Pengorbanan di hadapan Tuhan, pengorbanan yang sungguh-sungguh, mengorbankan sesuatu yang ada dengan kita, hidup kita dan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan kita harus ada pengorbanan dan mengorbankan kehidupan kita untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dari segi apakah kita harus berkorban? Jadi satu bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 15 juga menyatakan tentang dari segi tenaga kita dan seluruh kehidupan kita. Kita mengorbankannya untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan juga dari segi harta kita. Dalam Roma pasal 15 ayat 27. Tak mengira apapun jenis harta dan berkat yang kita terima,
kita menerima berkat daripada Tuhan dan kita memberkati orang lain dengan berkat yang ada pada kita. Saling membantu dan saling membangunlah kita sebagai anak Tuhan. Dan juga dengan keperluan kehidupan kita, dan juga kita mengorbankan waktu kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kehidupan kita, kita mengorbankan waktu kita, tidak mengira apapun keadaan kita dan masa kita. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada saudara kita, jemaat kita yang di luar sana yang sedia berkorban untuk melayani Tuhan dan sedia berkorban untuk menyatakan kebaikan Tuhan walaupun secara dunia mereka laksanakan tugas mereka. Tetapi itulah satu perkara yang sangat baik yang mereka lakukan, yaitu mereka sanggup mengorbankan waktu mereka. Tidak mengira baik siang ataupun malam keadaannya, mengorbankan waktu kita hanya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil sedikit waktu untuk kehidupan kita dan mengambil masa untuk kehidupan kita bersama Tuhan, yaitu kita mengorbankan waktu kita. Dan walaupun kesibukan yang kita lalui dalam kehidupan kita selama dalam satu hari, mungkin dalam satu minggu itu, dan kita ambil satu peluang dan di mana ada ruang yang kesempatan yang ada untuk kita mengutamakan Tuhan dan mengambil masa dan juga mengambil kesempatan untuk berdoa, kita ambil waktu itu. Jadi bagi jemaat Tuhan, mungkin jemaat kita yang ada bekerja di tempat mereka, baik bekerja yang ada di dalam kerjaan dan swasta dan sebagainya, karena mereka tidak ada waktu untuk mengambil masa berdoa, mungkin ada yang mengambil masa untuk membaca firman Tuhan ataupun membaca Alkitab, karena mereka bekerja bertugas. Jadi ada sedikit ruang yang ada dengan mereka dan mereka menggunakan untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan mengambil masa untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengorbankan waktu kita untuk melayani Tuhan. Di saat kita susah, di saat kita mengalami penderitaan yang kita hadapi dalam dunia pada hari ini, dan waktu kita harus lakukan hanya untuk Tuhan. Dan itulah tandanya kita sebagai anak Tuhan, sama-sama untuk membangun hidup kita, bagi kita sebagai anak Tuhan yang akan diberkati dalam keadaan apapun, baik susah ataupun senang dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, orang yang sedia berkorban dan pekerjaan dan pelayanan Tuhan adalah orang itu akan mendapat berkat yang lebih baik daripada Tuhan, berkat yang lebih melimpah daripada Tuhan, karena mereka sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau kita lihat ada satu contoh yang Yesus lakukan kepada orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat, dan dia membuat satu contoh tentang orang Samaria yang murah hati. Jadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan menjadi contoh yang Yesus lakukan adalah sanggup berkorban terhadap teman dan saudara kita, baik itu musuh kita, baik itu saudara kita. Dan dia mengorbankan segala apa yang dengan dia, baik harta, baik semuanya, dan waktu dia mengorbankan sehingga orang yang dirampok itu setengah mati itu dapat dirawat dengan baik, karena orang itu menunjukkan kasihnya, belas kasihan hanya untuk melayani orang itu dengan baik sehingga dia menjadi sehat. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, demikian juga hidup kita. Kita melayani Tuhan, kita sanggup berkorban untuk Tuhan. Berkorban apa saja, seperti istilah kata nyanyian lagu si Peramli itu, dia mengatakan berkorban apa saja. Dan maksud dia di sini adalah kita mengorbankan hidup kita, masa kita, kehidupan kita dan waktu kita untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, inilah masanya, waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan dan memberi respon kehidupan kita. Apakah kita benar-benar berkorban untuk Tuhan selama ini? Dan inilah waktunya untuk kita menyatakan kehidupan pribadi kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mengorbankan kehidupan kita dan segalanya untuk Tuhan selama ini? Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan. Diberkati di waktu susah, harus ada pengorbanan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi yang ketiga kita lihat di sana, bagi berkat yang diberkati oleh Tuhan di tengah kesusahan adalah hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan dalam kehidupan kita. Ketaatan dalam segala sesuatu, hal tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita taat dalam melakukan tugas dan peranan kita ataupun pelayanan kita dalam kita lakukan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan dalam perkataan dan juga perbuatan kita. Kita taat
dalam apa yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam Roma pasal 15 ayat 18 mengenai tentang ketaatan. Dan ketaatan dalam kebenaran kita dan sentiasa mengingatkan akan firman Tuhan. Dan kita taat mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat ketaatan kepada sesama dan melayani dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Dan kita taat sama saudara kita waktu kita melayani Tuhan. Jadi kalau kita lihat orang yang taat akan menerima balasan, yaitu berkat yang melimpah. Jadi berkat yang kita terima daripada Tuhan adalah berkat yang melimpah. Jadi bagi orang yang taat setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan dan sanggup mengorbankan apapun keadaannya untuk Tuhan, baik senang ataupun susah, dan orang itu akan menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita lihat dalam kehidupan kita. Kita hidup taat akan firman Tuhan. Karena ketaatan kita di dalam Tuhan akan membawa berkat yang berlimpah. Baik keadaan kita di waktu susah, kesusahan apapun yang kita hadapi, kesukaran apapun yang kita hadapi, kita lihat bahwa Tuhan, waktu kita taat setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat di sini buktinya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sesukar apapun yang kita hadapi dalam masalah kita, sesusah apapun penderitaan kita, dan kesukaran masalah apapun yang kita hadapi, penderitaan kita, waktu kita meresponi firman Tuhan tentang apa yang dikatakan firman Tuhan di sini adalah bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus ada pengorbanan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan juga memiliki ketaatan dan setia kepada Tuhan. Maka kesusahan yang kita hadapi, kesukaran yang kita alami, dalam kesukaran kita dan penderitaan kita, kita akan menerima berkat yang melimpah daripada Tuhan. Berkat yang besar daripada Tuhan. Berkat untuk kita diberkati oleh Tuhan seperti berkat kita pada hari ini. Kesehatan yang baik, perlindungan yang baik daripada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita sama-sama maju dan terus melihat apa yang akan berlaku di depan kita di masa akan datang ini. Karena bagi orang yang setia taat kepada Tuhan, karena bagi orang yang sentiasa mengutamakan Tuhan dan ada pengorbanan dalam ketaatannya untuk mengikuti Tuhan, orang yang memiliki kesusahan apapun dia akan mendapat berkat daripada Tuhan. Berkat yang besar, berkat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Pada saat ini, marilah kita melihat kembali apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin kesukaran, kesusahan, masalah besar, masalah silam dalam kehidupan kita. Waktu kita datang meresponi firman Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengorbankan kehidupan kita, waktu kita, dan ambil masa kita di hadapan Tuhan, dan juga waktu kita taat dan setia kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, baik dari segi perkataan dan juga ungkapan kita, harus tetap taat setia kepada Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan dikasihi, kita lihat, kita orang yang diberkati Tuhan. Kita orang yang mendapat berkat daripada Tuhan. Waktu kita meresponi firman Tuhan, apa yang sudah kita pelajari, maka berkat itu akan mengalir dan kita akan diberikan satu amanah untuk memberkati orang lain. Marilah kita sentiasa memberkati orang lain. Dari segi doa kita, dari segi kehidupan kita, cara kita, dan perbuatan kita, dan semuanya dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita melihat kita satu dalam doa, kita satu dalam iman, kita satu dalam kehidupan kita, satu gereja untuk membangun iman jemaat Tuhan, kehidupan jemaat Tuhan yang terus sentiasa mengingatkan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan akan diberkati, orang yang melayani Tuhan akan diberkati, orang yang mengutamakan Tuhan akan diberkati, dan orang yang memiliki pengorbanan yang sungguh-sungguh di depan Tuhan akan diberkati, dan orang yang taat setia kepada firman Tuhan akan diberkati hidup kita sampai di masa akan.